Dikit-dikit ekonomi, dikit-dikit ekonomi. Jadi penasaran gak sih dulu tuh Indonesia pas awal-awal ekonominya kayak gimana? Udah stabil belum ya? Coba jelasin dong. Hai, jadi aku bakal jelasin tentang bagaimana sih dinamika ekonomi pada masa awal kemerdekaan sampai dengan demokrasi liberal. Jadi, Belanda dan Jepang telah menjajah Indonesia selama berabad-abad. Hal inilah yang menyebabkan pada awal kemerdekaan terjadi kekacauan pada bidang ekonomi di Indonesia. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya kekacauan tersebut secara garis besar. Yang pertama, terjadinya inflasi yang sangat tinggi. Nah, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Hal itu disebabkan oleh satu, inflasi ini disebabkan oleh beredarnya mata uang Jepang di masyarakat dalam jumlah yang tak terkendali. Pada bulan Agustus 1945 mencapai 1,6 miliar yang berada di Jawa, sedangkan secara umum yang beredar di masyarakat adalah 4 miliar. Yang kedua, beredarnya mata uang cadangan yang dikeluarkan oleh pasukan sekutu dari bank-bank yang berasal dari kuasinya untuk biaya operasi dan gaji pegawai yang jumlahnya mencapai 2,3 miliar. Nah, yang ketiga, yaitu Republik Indonesia sendiri belum memiliki mata uang sendiri, sehingga pemerintah tidak dapat menyatakan bahwa mata uang pendukung Jepang itu tidak berlaku. Pada masa mata uang Jepang yang berada di Indonesia sangat tinggi, yang paling banyak menyimpan mata uangnya adalah petani, karena petani merupakan produsen yang paling sering berinteraksi dengan Jepang. Namun, hasil produksi petani tidak dijual sehingga nilai tukarnya rendah. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk sementara waktu, menyatakan ada 3 mata uang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Yang pertama, ada mata uang di Javas Bank. Yang kedua, mata uang pemerintah Hindia Belanda. Dan yang ketiga, mata uang penduduk Jepang. Nah, keadaan tersebut diperparah dengan diberlakukannya uang nica di daerah yang diduduki sekutu pada tanggal 6 Maret 1946 oleh Panglima AFNE yang baru, yaitu Letnan Jenderal Sir Montagu Stockport. Uang ini dimaksudkan untuk menggantikan uang Jepang yang nilainya sudah sangat turun saat itu. Nah, kalau tadi kita sudah bahas tentang inflasi yang tinggi, maka yang kedua adalah adanya blokade ekonomi dari Belanda. Blokade oleh Belanda ini dilakukan dengan menutup atau memblokir pintu keluar masuk perdagangan Indonesia, terutama melalui jalur laut dan pelabuhan-pelabuhan penting. Blokade ini dilakukan mulai bulan November 1945. Nah, alasan pemerintah melakukan ini adalah A. Mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia. B. Mencegah dikeluarkannya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan minyak asing lainnya. Yang C. Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bangsa lain. Nah, blokade ini mengakibatkan yang pertama, barang-barang ekspor Indonesia yang terlambat terkirim dan Indonesia kekurangan barang impor yang sangat dibutuhkan. Yang B, untuk menekan Indonesia dengan harapan bisa dikuasai kembali oleh Belanda. Nah, selanjutnya, faktor yang ketiga adalah kekosongan kas negara. Untuk mengatasi inflasi yang sangat tinggi di Indonesia pada Oktober 1946, pemerintah RI mengeluarkan ORI atau Uang Republik Indonesia untuk menggantikan uang Jepang dengan ketentuan Rp1.000 uang Jepang sama dengan Rp1 ORI. Di luar Jawa dan Sumatera, Rp100 Jepang sama dengan 1 ORI. Nah, pada tanggal 1 November 1946, pemerintah secara resmi menjadikan BNI yang bertugas mengatur nilai tukar ORI. Untuk mengatasi adanya blokade ekonomi oleh Belanda, pemerintah melakukan berbagai upaya seperti usaha yang bersifat politis, yaitu diplomasi beras ke India dan mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri. Dan yang terakhir, untuk mengatasi kekosongan kas negara, pemerintah melakukan yang namanya pinjaman nasional. Pemerintah melakukan pinjaman kepada rakyat Indonesia. Rencananya, pemerintah akan meminjam sebesar 1 miliar. Namun, rakyat Indonesia sangat antusias dan berbondong-bondong untuk mengumpulkan uang yang diberikan kepada pemerintah melalui bank tabungan pos dan rumah pegadaian, sehingga terkumpul uang sebanyak 5 miliar yang melebihi target awal. Uang tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 40 tahun. Nah, kira-kira apa saja sih usaha yang sudah pemerintah lakukan dalam menghadapi ekonomi tersebut? Yang pertama,
Diadakan konferensi ekonomi pada Februari 1946. Tujuannya adalah untuk memperoleh kesepakatan dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi, distribusi, makanan, dan lain-lain. Yang kedua, pinjaman nasional. Untuk mendukung program tersebut, maka dibentuklah tabungan pos dan menunjuk rumah gadai untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat. Yang ketiga, pembentukan Planning Board atau Badan Perancang Ekonomi pada 19 Januari 1947. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun yang akhirnya disepakati pembangunan 10 tahun. Yang keempat, rekonstruksi dan relasionalisasi angkatan perang atau RERA pada 1948 bertujuan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi. Rasionalisasi meliputi penyempurnaan administrasi negara, angkatan perang, dan aparat ekonomi. Yang kelima, rencana Casimo yang isinya adalah untuk meningkatkan kehidupan rakyat dengan meningkatkan produksi bahan pangan. Yang keenam, Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE. Tujuannya untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta agar pengusaha swasta memperkuat persatuan dan mengembangkan perekonomian nasional, dan menggalang dan menyiapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Nah, sekarang pada demokrasi liberal ditandai oleh adanya ketidakstabilan dan berbagai upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan seperti kebijakan Gunting Syafruddin, gerakan Benteng, nasionalisasi Dejavas Bank, dan sistem ekonomi Alibaba. Dikeluarkan untuk menstabilkan ekonomi, namun seringkali menghadapi berbagai kendala dan juga kegagalan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika ekonomi pada masa itu. Yang pertama, ketidakstabilan politik. Pergantian kabinet yang sering terjadi menyebabkan kebijakan ekonomi tidak berkelanjutan dan sulit diimplementasikan. Yang kedua, adanya defisit anggaran. Pemerintah seringkali mengalami defisit anggaran yang diperparah oleh biaya operasi keamanan dan upaya pembangunan. Yang ketiga, adanya inflasi. Tingginya jumlah mata uang yang beredar dan biaya hidup yang meningkat menjadi salah satu masalah utama. Yang keempat, ketergantungan pada ekspor. Perekonomian Indonesia saat itu masih sangat bergantung pada ekspor, sehingga fluktuasi harga komoditas global berdampak besar. Yang kelima, struktur ekonomi kolonial. Upaya untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional menghadapi tantangan besar, termasuk kurangnya pengusaha pribumi yang kuat. Adapun kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal, yaitu 1. Gunting Syafruddin, yaitu pemotongan nilai mata uang untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran. Yang kedua, gerakan Benteng, yaitu memberikan bantuan kredit dan bimbingan kepada pengusaha pribumi untuk mengembangkan usaha mereka. Yang ketiga, nasionalisasi Dejavas Bank, yaitu mengubah Dejavas Bank menjadi Bank Indonesia untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya ekspor. Yang keempat, sistem ekonomi Alibaba, yaitu melibatkan pengusaha pribumi dan Tionghoa untuk mengembangkan usaha pribumi. Dan yang kelima adalah Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT, yaitu direncanakan untuk mengatasi masalah ekonomi dan pembangunan. Namun memang seringkali mengalami kegagalan di berbagai kebijakan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kurang dalam penyampaian. Bye. Terima kasih sudah menonton. Thank you. Bye.